Siap-siap bagi Anda pemirsa karena besok malam kita akan menyaksikan kembali debat kedua untuk Cawapres, alias ini adalah debat yang keempat ya kalau untuk rangkaian debat Cawapres dan Cawapres. Betul. Ya. Jadi ini sudah yang keempat ya Jason. Nanti jamnya masih sama pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kita akan lihat bagaimana tiga Cawapres ini nanti akan adu visi ya Jason. Jadi jangan hanya gimmick-gimmick semata, nggak boleh gitu lagi ya berarti ya. Kita hari ini mau bahas Jason ada serba-serbinya apa-apa saja. Yes, tentunya tema di setiap debat itu kan selalu berbeda ya, dari tema debat pertama sampai dengan tema debat yang keempat ini. Nah, untuk yang digelar di 21 Januari besok di JCC itu sekitar ada 7 tema, mulai dari pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, ada apa lagi nih Valen? Energi juga nanti akan dibahas. Soal pangan akan dibahas nih, karena nanti pasti bahasan-bahasan soal food estate itu pasti akan ada tuh di situ ya Kak Jason. Bagaimana impor beras itu sebenarnya masih ada atau enggak sih, buat siapa sih? Terus juga nanti akan dibahas juga soal agraria. Berarti seputar kepemilikan tanah juga kayak gitu di dalamnya ya. Berikut juga sama masyarakat adat dan desa. Ini nanti akan dibahas besok tanggal 21 Januari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tips dan triknya untuk teman-teman, apa tuh? Pemirsa, mulai sekarang yuk kita baca-baca kali ya, supaya kita jadi paham sebenarnya duduk masalah sumber daya alam tuh apa sih, pembangunan berkelanjutan tuh apa sih. Jadi pada saat besok ada yang menyampaikan visinya, gagasannya, jadi kita tidak mudah terpesona begitu saja. Betul, karena memang kita harus juga benar-benar tahu substansinya, dan kalau kita punya background kita bisa lebih mengerti gagasannya itu kena atau tidak begitu ya. Nah, tapi ini Valen berbeda misalnya dengan tema debat kedua atau ketiga yang waktu itu kan membahas soal, kalau ketiga kan soal pertahanan, keamanan, yang debat kedua itu soal ekonomi, yang mungkin banyak netizen itu menganggap agak terlalu berat. Tapi kalau untuk tema debat keempat ini justru banyak menilai ini nampaknya sangat berhubungan atau lekat dengan kehidupan masyarakat awam begitu ya, atau sangat bahasa anak muda sekarang mungkin sangat relate ya dengan masyarakat. Relate banget, aku setuju sih Jason, karena kalau misalnya kita lihat kan ini banyak juga anak muda yang kemudian menyuarakan bagaimana pentingnya kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat desa, masyarakat adat. Betul. Apalagi soal konflik pada saat IKN akan dibangun, ada suara dari masyarakat adat juga di dalamnya, misalnya begitu. Kita mau transisi ke energi terbarukan, Jason. Iya, anak muda punya peran besar loh di dalamnya. Betul, contoh kecilnya aja deh, udah mulai ada kan sosialisasi atau penggunaan motor listrik misalnya. Nah itu kan sebenarnya adalah salah satu ikhtiar yang paling dekat dengan kita terkait dengan transisi energi gitu, Valen. Ngomong-ngomong, kamu mau ganti mobil listrik kan, Jason? Untuk sekarang nih sebenarnya masih menimbang-nimbang. Sebenarnya pasti inginnya ke sana, tapi kan sekarang tuh kayak semacam SPBU-nya untuk si mobil listrik ini kan SPKLU atau tempat pengisian dayanya itu kan masih belum terlalu banyak. Bisa sih di rumah, tapi ketika di-charge katanya ternyata menyedot daya yang begitu tinggi ya. Nah itu yang kemudian bisa banyak menjadi pertimbangan. Tapi selain itu nih Valen, kita juga bahas soal apa sih sebenarnya visi dan misi terkait dengan tema debat yang dibahas oleh salah satu para paslon ini ya. Nah kalau kita lihat nih misalnya di nomor 1 di pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, ada poin terkait dengan misinya memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, kemudian ketahanan energi dan juga kedaulatan air. Itu salah satu visi yang dibawa oleh paslon 1. Oke, nanti paslon 2 juga punya hal yang sama ya Jason ya, boleh pinjam? Boleh dong, ini catatannya kita jadi kalau paslon 2 pemirsa ini punya visi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan juga ekonomi biru. Ini yang sebelumnya sudah disampaikan juga, dan jadi kita bisa punya salah satu persiapan untuk bagaimana kita menilai apakah visi misi yang diajukan oleh tiap pasangan ini nanti besok akan dibawakan oleh cawapresnya. Ini benar bisa diimplementasikan atau bisa jadi cuma janji-janji manis saja sih. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Nah makanya nanti kita akan benar-benar lihat diferensiasinya seperti apa. Tadi nomor 1 udah, nomor 2 udah. Terus kemudian nomor 3 gimana nih? Apa sih visi misi yang dibawa terkait dengan tema debat yang akan dilangsungkan besok? Kalau nomor 3 itu lebih ingin mempercepat perwujudan lingkungan hidup menjadi berkelanjutan ekonomi hijau dan biru. Hampir sama tadi dengan yang kedua ya. Dan kemudian ini secara spesifik yang berbeda adalah memasukkan isu energi dan misi ekonomi hijau yang dibagi dalam 4 program kerja. Di antaranya ada transisi energi, desa mandiri energi, limbah jadi berkah, dan juga ekonomi sirkular. Oke, jadi itu semuanya besok akan dibahas oleh para cawapres ini. Kemudian
Formatnya masih sama loh Jason, formatnya masih sama, nanti akan ada waktu untuk menyampaikan visi, misi, nanti akan ada menjawab pertanyaan dari panelis, ada 11 panelis besok, kemudian ada waktu untuk saling bertanya, lempar pertanyaan dan menjawab, terus barulah closing statement. Ya biasanya yang agak peaknya agak naik tuh pas lagi saling bertanya itu ya. Itu yang paling ditunggu. Apakah juga besok akan seru atau seperti apa? Nah, nanti kita lihat. Selain itu juga Valen yang berbeda adalah moderatornya. Moderatornya kali ini adalah dua Sirkandi yang maju ya. Oh, sama-sama perempuan ya? Sama-sama perempuan. Ada Zilvia Iskandar dari Metro TV, jurnalis Metro TV. Dan juga ada Retno Pinasti, jurnalis dari SCTV. Oke, jadi ini pasti akan jadi hal yang berbeda besok. Kita jangan sampai melewatkan hal ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.